Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, juga atas dasar pasal 1 ayat 3 Konstitusi Negara, Indonesia berkomitmen dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Segala upaya penegakan selalu masif dilaksanakan, namun alih-alih negara tanpa pelanggaran, Indonesia kian menjadi negara pemasok kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Arya Wangsakara dengan saya Reni Putri Anggreni bertindak sebagai pembicara netral dan rekan berpikir saya Lisa Aprilia sebagai pembicara pada sisi pro dan Muhammad Izul Haq sebagai pembicara pada sisi kontra. Pada kesempatan kali ini kami akan berdebat dengan mosi perdebatan perlindungan hukum bagi pengguna peminjaman online. Dewan juri yang kami hormati, sejatinya pada era ini perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi. Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh kecanggihan teknologi adalah peminjaman online. Vintage lending atau peminjaman online adalah layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. Urgensi hadirnya mosi perdebatan ini adalah hadirnya peminjaman online yang disinyalir dapat memicu adanya kejahatan finansial teknologi di negara ini dan diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pengguna peminjaman online di Indonesia. Kasus penipuan merupakan kasus yang sering terjadi pada ranah peminjaman berbasis online. Sebagai negara yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya secara masif dan komprehensif. Namun di samping itu, negara Indonesia dinilai belumlah mampu menyelaraskan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Peminjaman online banyak yang tidak dalam naungan otoritas jasa keuangan sehingga tingkat pengamanan terhadap pengguna peminjaman online sangatlah minim. Berdasarkan laporan OJK pada 2019, terdapat sebanyak 231 layanan peminjaman online yang tidak terdaftar dan mengantongi izin dari OJK sehingga banyak merugikan masyarakat. Peminjaman online pun dinilai tidak perlu ada di Indonesia sehingga perlindungan hukum pun tidak perlu diadakan. Atas dasar inilah, mosi perlindungan hukum terhadap pengguna peminjaman online menjadi hal yang patut diperdebatkan. Mari bersanding, mari bertanding dengan berdebat Indonesia bermartabat. Lex semper dambit remedium, hukum selalu memberi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya di sini selaku bicara kedua yang berstanding position sebagai pihak pro yang menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini mengenai perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Memasuki argumen lebih lanjut, perkembangan teknologi dan informasi memudahkan manusia dalam mengakses segala informasi, tak terkecuali di bidang jasa keuangan pinjaman online atau finance teknologi. Pinjaman online merupakan suatu bisnis yang memberi fasilitas jasa pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan secara online dan tidak perlu bertatap muka. Pinjaman online memang menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa persyaratan peminjaman bank selama ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jika dilihat sekilas, pinjaman uang online memanglah menjadi kemudahan bagi penggunanya. Namun hal ini juga tentu membawa dampak buruk, mengingat pinjaman online akan selalu melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, problematika seperti ini tentu harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah, terlebih jika ini menyangkut hak dan perlindungan bagi masyarakatnya. Menurut Sachito Raharjo, perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memberikan rasa aman, memberikan jaminan kepastian hukum yang jelas dan juga memberi kemanfaatan. Adapun secara yuridis dan normatif, perlindungan hukum bagi pengguna peminjaman online ini telah termaktub di dalam Pas yang pertama, UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatakan bahwa masyarakat yang menjadi konsumen dalam kegiatan jual beli produk, barang dan jasa secara online haruslah selektif dan harus mendapatkan suatu perlindungan hukum untuk terhindar dari kerugian oleh pelaku usaha. Dalam hal ini,
Pasal ini menyadari sepenuhnya bahwa dalam kegiatan berbisnis seringkali konsumen atau pengguna mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dan memberi kerugian oleh para pelaku usaha dan jasa. Hal ini tentu beralasan, terlebih dalam bisnis pinjaman online ini pengguna merupakan masyarakat umum yang sangat mudah diperdaya dengan iming-iming dana. Adanya pembentukan otoriter jasa keuangan yang berperan guna mengawasi dan mengatur bisnis dalam jasa keuangan menjadi bukti usaha perlindungan dari pemerintah itu sendiri. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2006 yaitu tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Selain itu, OJK juga akan mendampingi pengguna atau konsumen yang haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha hingga ke pengadilan. Dan adapun yang ketiga, di dalam UU nomor 39 tahun 1999 pasal 29 ayat 1 telah diterangkan secara jelas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Selain itu diterangkan lebih lanjut dalam pasal 30 bahwa setiap manusia berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dalam dua pasal tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia secara alami adalah untuk diberikan rasa aman. Hal itu tentu sangat berkaitan dengan pinjaman online yang seringkali mengganggu ketentraman penggunanya. Bunga yang tinggi, biaya administrasi yang mahal, data pribadi yang rentan dibocorkan kepada pihak lain, dan juga seringkali pinjaman online ini mendatangkan debt collector guna menekan dan memberikan ketakutan kepada penggunanya. Hal ini tentu juga disebabkan karena di Indonesia bisnis pinjaman online banyak sekali yang masih ilegal dan hanya sedikit yang dilegalkan oleh OJK. Ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan bisnis yang telah ilegal dan legal ini tentu menjadi problematika yang harus ditangani segera. Dari data OJK per 5 Agustus 2020 hanya terdapat 158 vintage saja yang terdaftar, sedangkan vintage yang ilegal masih mencapai 508 identitas. Dan dari data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada Juli 2020 mencatat sebanyak 70% pengaduan penyalahgunaan data pribadi berasal dari pengguna pinjaman online ilegal dan sebanyak 30% lainnya dari pinjaman online legal. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, menurut Rio Priambodo selaku tim pengaduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan bahwa sebanyak 39,5% melaporkan tentang keluhan penagihan yang dilakukan oleh pinjaman online yang seringkali tidak sesuai dengan prosedur. Dari fakta yang telah disebutkan inilah seharusnya sudah cukup menjadi salah satu urgensi dari adanya perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online sesuai dengan tujuannya. Hukum haruslah memberi kemanfaatan dan perlindungan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, demi mencapai suatu keamanan dan upaya menjaga hak asasi manusia yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia inilah kami selaku standing position pro tetap sepakat dan menyetujui dengan penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Ekum et bonum est lec legum, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Volandi non fit in iura, terhadap tindakan yang didasari sebuah persetujuan, maka sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir yang berbahagia, saya Muhammad Izulak selaku pembicara ketiga yang akan membawakan argumentasi dari sisi kontra. Dewan Juri yang terhormat, saya menegaskan kembali bahwasanya saya menolak penuh mosi perdebatan kali ini, yakni perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Dewan Juri yang terhormat, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memudahkan pekerjaan manusia, seperti halnya adanya finansial teknologi yang memberikan kemudahan dalam bidang keuangan. Dengan dampak positif tersebut tidak luput juga dari dampak negatif yang menjadi polemik tersendiri di kalangan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan KBBI ini sendiri, pengguna ialah orang ataupun konsumen yang memakai sebuah jasa tertentu. Dalam hal ini, pengguna pinjaman online adalah orang yang memakai jasa dari finansial teknologi itu sendiri. Yang menjadi permasalahan mosi perdebatan kali ini ialah ketidakpatuhan dari pengguna pinjaman online dalam memenuhi tanggung jawabnya. Pada dasarnya kesalahan ataupun kelalaian terdapat dari si pengguna itu sendiri. Lantas mengapa pihak penyedia jasa mendapatkan imbasnya? Sungguh sangat tidak dapat dibenarkan Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu saya memberikan
beberapa poin penting yang akan menjadi dasar mengapa pengguna pinjaman online ini bersalah dan mengapa pengguna pinjaman online ini tidak perlu diberikan perlindungan hukum. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan prinsip syarat sah sebuah perjanjian secara hukum dalam pasal 1320 KUH per angka 1 menyebutkan bahwasanya syarat sah sebuah perjanjian secara hukum yaitu adanya kedua belah pihak yang telah menyetujui suatu perjanjian itu. Dalam hal ini telah memenuhi antara pihak finansial teknologi dan pihak pengguna telah menyetujuinya. Dan kita juga mengetahui bahwasanya pihak finansial teknologi sebelum memberikan perjanjian telah memberikan pernyataan pada pengguna untuk setuju ataupun tidak, dan dalam faktanya pengguna menyetujuinya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, jika tetap terjadi permasalahan maka hal tersebut murni kelalaian dari si pengguna pinjaman online itu sendiri dan bertentangan dengan adagium yang telah saya sampaikan di awal kalimat, yaitu volenti non fit in iura. Terhadap tindakan yang didasari sebuah persetujuan maka sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut dapat dihilangkan. Dan kedua, Dewan Juri yang terhormat, fakta surus servanda, setiap perjanjian itu mengikat semua pihak dan harus ditaati dengan itikat baik pula. Jika pihak pengguna pinjaman online menuntut perlindungan hukum untuknya, lantas bagaimana pertanggungjawabannya terhadap perjanjian yang telah ia setujui oleh dirinya sendiri? Dan jika pihak pengguna pinjaman online berdalil tidak mengetahui peraturan di awal perjanjian, maka hal tersebut murni kesalahan ataupun kelalaian dari pengguna itu sendiri dan bertentangan dengan adagium ignorantia jus non excusa, ketidaktahuan akan hukum tidak dimaafkan. Dan yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, setiap permasalahan dalam yang ada saat ini sudah ada dalam OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016, dan jika tetap ada permasalahan maka hal tersebut murni kelalaian dari pengguna pinjaman online. Dan di sisi lain, pengguna pinjaman online seringkali melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, mahasiswa Esa Unggul melaporkan bahwasanya ia adalah korban temannya sendiri menggunakan pinjaman online dengan menggunakan identitasnya tanpa seizinnya. Tentu hal tersebut melanggar pasal 48 Undang-Undang ITE. Yang tentu hal ini merugikan berbagai pihak, Dewan Juri yang terhormat. Dan kita ketahui juga banyak pihak yang melakukan pinjaman dengan identitas ataupun data yang palsu dan melakukan pinjaman di berbagai perusahaan. Tentu hal ini yang dalam hal ini pihak pengguna lah yang seringkali melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menghadirkan beberapa solusi ataupun saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Yang pertama, finansial teknologi di Indonesia lebih baik dihilangkan. Mengapa demikian? Karena bertentangan dengan pasal 1320 KUH per angka 4 yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal, yang dalam artiannya dalam hukum Islam utang piutang tidak menganjurkan adanya bunga ataupun riba, dan Indonesia sendiri belum mampu menstabilkan finansial teknologi di Indonesia seperti di luar negeri. Tentu hal ini mengakibatkan merugikan berbagai banyak orang. Dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, setiap permasalahan tidak diperlukannya perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Mengapa demikian? Karena dalam syarat sah suatu perjanjian sudah memenuhi, namun pada faktanya pihak pengguna pinjaman online tidak mematuhi dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Tentu hal ini tidak diperlukannya perlindungan hukum bagi pihak pengguna pinjaman online. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan argumentasi yang telah saya sampaikan, saya tetap menolak penuh mosi perdebatan kali ini, yaitu perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Perlindungan terhadap pengguna peminjaman online merupakan hal yang penting untuk diperdebatkan. Namun, apalah arti berdebat tanpa adanya konstruksi solusi yang komprehensif? Kami tim Arya Wangsakara memberikan berbagai solusi. Yang pertama, pada sisi pro. Sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, perlindungan hukum merupakan hal yang fundamental. Oleh karenanya, dibutuhkannya suatu payung hukum terhadap perlindungan pengguna peminjaman online di Indonesia. Selain
Selain itu, haruslah dimanfaatkannya tenaga artificial intelligence dalam pengoptimalan perlindungan pengguna peminjaman online di Indonesia. Pada sisi kontra, menilik ketidaksiapan Indonesia dalam menggunakan teknologi di semua bidang secara komprehensif, maka peminjaman online tidaklah perlu ada di Indonesia, sehingga payung hukum pun tidaklah perlu diadakan oleh pemerintah, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan gudangnya undang-undang. Selain itu, dibutuhkannya pos-pos peminjaman uang secara manual dengan radius setiap 3 km di seluruh Indonesia untuk memudahkan masyarakat dalam hal ekonomi. Selain itu, untuk melakukan pengoptimalan perlindungan hukum sekaligus. Sekian dan terima kasih.